Halo teman-teman, baik perkenalkan nama saya Usman Jamili, teman-teman. Baik di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang Network Interface Card atau biasa disebut dengan, NIC teman-teman. Baik, apa sih itu NIC teman-teman? Atau biasa disebut dengan Network Interface Card atau biasa disebut kartu jaringan. Nah, ini adalah salah satu perangkat keras berbentuk kartu ekspansi yang dapat menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan media kabel, teman-teman. Nah, NIC ini juga dikenal dengan berbagai istilah di dalam dunia komputer seperti network card, LAN card, dan Ethernet card, teman-teman. Nah, selanjutnya NIC ini biasanya dipasangkan pada subslot yang terdapat di dalam motherboard komputer. Saat ini seluruh jenis motherboard yang ada di dunia sudah mendukung slot untuk ekspansi dan NIC, jadi tidak ada alasan bagi sebuah produser komputer untuk tidak menanamkan NIC dalam komputer produksinya, teman-teman. Nah, selanjutnya NIC ini menggunakan board yang dikenal sebagai board RJ45, teman-teman, yang mana berfungsi sebagai board dalam menghubungkan dalam kabel ataupun antena wireless atau WiFi di dalam sebuah komputer agar komputer tersebut bisa terhubung ke dalam jaringan, teman-teman. Nah, selanjutnya setiap jenis NIC diberi nomor alamat yang disebut dengan alamat match, teman-teman. Nah, NIC ini pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis yang pertama teman-teman adalah network interface fisik. Sesuai dengan namanya, network interface fisik merupakan network interface yang dapat didefinisikan secara fisik, teman-teman. Berbentuk kartu dan ditancapkan pada slot di dalam motherboard. Nah, NIC ini visi ini adalah yang biasa kita gunakan sehari-hari, yang memiliki port RJ45, teman-teman, untuk mengkoneksikan sebuah komputer ke dalam jaringan menggunakan kabel, teman-teman. Contoh NIC yang bersifat adalah NIC Ethernet, Token Ring, dan lain-lainnya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yang kedua, teman-teman, network interface logis. Network interface logis merupakan sebuah network interface card yang tidak dapat didefinisikan secara fisik, teman-teman. Itu artinya, teman-teman, NIC logis ini merupakan sebuah software atau sebuah program yang dibuat untuk mendefinisikan dirinya seolah-olah menjadi sebuah network interface card. Contoh dari perangkat NIC logis ini adalah loopback, teman-teman, adapter. Teman-teman bisa melihat gambarnya loopback adapter dalam sistem operasi Windows. Harus diinstalasi secara manual dan ada diadapter. Yang ini teman-teman diadapter yang menjadikan modem. Ini teman-teman yang menjadikan modem sebuah alat jaringan dalam sistem operasi Windows, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, NIC ini memiliki tugas utama. Tugas utama NIC ini yaitu teman-teman untuk mengubah aliran data berbentuk paralel di dalam bus sebuah komputer menjadi aliran data yang berbentuk serial, teman-teman. Sehingga nantinya aliran data yang berbentuk serial tersebut bisa saling ditransmisikan di dalam media jaringan komputer, teman-teman. Dan ini gambarnya, teman-teman. Transmisi paralel, teman-teman, gambarnya. Kemudian transmisi serial, teman-teman. Oke, nah selanjutnya teman-teman, nah selain tugas utama tadi di NIC, juga memiliki beberapa fungsi lainnya, teman-teman. Yang pertama, mengontrol data flow di antara komputer dan sistem kabel jaringan, teman-teman. Nah, NIC ini dapat digunakan untuk mengontrol data flow atau aliran data dari sebuah jaringan komputer, teman-teman. Khususnya yang menggunakan sistem jaringan kabel. Dengan begitu data yang dikeluarkan dan diterima tidak melebihi kapasitas atau berlebihan. Nah, kemudian teman-teman, NIC juga dapat mencetak terjadinya kepadatan arus informasi data flow
flow atau sebuah jaringan komputer khususnya menggunakan sistem jaringan kabel. Teman-teman bisa melihat di sini gambarnya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, teman-teman, mengirim data. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, yang kedua, mengirim data dari satu komputer ke komputer yang lainnya, teman-teman. Nah, mengirim data dari satu komputer ke komputer yang lain dengan adanya NIC, teman-teman, server dapat menjalankan tugasnya, yaitu menyediakan dan mengolah data yang dibutuhkan oleh user, teman-teman. Kemudian mengirimkan ke user berawal dari NIC, teman-teman, pada server yang diteruskan melalui sebuah kabel jaringan, lalu diterima oleh NIC pada user. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, teman-teman, menerima data dari komputer lain. Nah, menerima data dari komputer lain sebelumnya sudah dijelaskan fungsi NIC-nya, teman-teman. Dari sisi server pada sisi klien. NIC ini pada klien berfungsi untuk menerima data, teman-teman, dari informasi yang ditransmisikan oleh server di dalam sebuah jaringan. Hasilnya setiap data yang mengalir dan ditransmisikan oleh server dapat diterima oleh komputer klien, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya keempat, teman-teman, menerjemahkan data ke dalam bentuk bit. Yaitu menerjemahkan data ke dalam bentuk bit, fungsinya selanjutnya dari NIC, teman-teman, adalah konversi di mana NIC mengubah aliran data di dalam sebuah jaringan menjadi bentuk bit. Apa itu bit? Bit itu adalah merupakan suatu bentuk atau format yang bisa dibaca dan diolah oleh sebuah komputer sehingga data yang ditransmisikan menjadi bermanfaat dan dapat diolah secara serta dibaca oleh komputer penerima dan komputer pengirim, teman-teman. Oke, selanjutnya, teman-teman, media penghubung jaringan lokal dengan jaringan internet. Nah, media penghubung jaringan lokal dengan jaringan internet seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian NIC, teman-teman. Nah, berperan penting di dalam sebuah jaringan yaitu membangun koneksi di dalam jaringan internet, teman-teman, terutama dalam hal penggabungan kuantitas LAN, koneksi di dalam jaringan, teman-teman. Oke, terima kasih, teman-teman, semoga bermanfaat, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih, teman-teman.